Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan, kehadiran Ramadan itu diumpamakan seperti sebuah kebun ya, taman yang subur. Apapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan waktu, kesempatan serta umur kepada kita sekalian. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita lanjutkan kembali halaqah pengajian kita sebagaimana biasa. Malam Ahad, malam yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah menyambut kehadiran bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh rasa syukur atas kehadiran bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan yang mulia itu. Kalau kita lihat Imsakiyah yang sudah keluar itu 1 Maret, hari Sabtu yang akan datang insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan, bulan Ramadan itu disebut oleh Rasulullah dengan Sayyidus Syuhur. Ini hadis riwayat Ahmad. Sementara hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Jadi ada penghulu segala bulan, itu bulan suci Ramadan, dan penghulu hari adalah hari Jumat. Tentu sidang jamaah sekalian dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu adalah untuk menjadi sebuah peringatan, ingat kepada kita sekalian. Ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, ada bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan, kehadiran Ramadan itu diumpamakan seperti sebuah kebun ya, taman yang subur.
Apapun yang kita tanam, dia akan tumbuh. Begitulah ditamsilkan bulan suci Ramadan yang akan datang kepada kita sekalian. Pada akhir Sya'ban menjelang kehadiran bulan suci Ramadan, itu Rasulullah menyampaikan tausiah pada para sahabat, dan masih tercatat sampai kepada kita sekalian hadisnya, hadis dari Salman Al-Farisi. Ya ayuhan nasu qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi laylatun khairum min alfi syahr. Sebentar lagi kata Rasulullah akan datang satu bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Apa itu berkah? Kita sudah jelaskan pada Ahad malam yang lalu. Berkah itu semua yang baik yang datangnya dari Allah pada setiap makhluknya yang baik-baik. Kehadiran Ramadan memberikan barakah yang luar biasa, Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Di antara berkah itu syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Nanti ada satu malam dalam Ramadan, itu ada satu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Alfi syahr, itulah Lailatul Qadar. Begitulah diberi semangat, motivasi untuk fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba memperbanyak tabungan deposito kita di Lauh Mahfuz, tabungan kita. Makanya ketika Ramadan tiba, Ramadan datang, kita diharapkan bagaimana mempersembahkan, mewakafkan diri kita dalam amal-amal yang baik, bukan yang tidak baik. Kita singkirkan hal-hal yang tidak baik, yang mungkin kebiasaan, kelaziman kita selama ini, supaya kita benar-benar bermanfaat, baik untuk diri kita dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Kita kita jaga lidah, ya. Tidak mudah hasad atau fitnah atau benci kepada orang lain. Kita latih dari sekarang ini, kita biasakan, kita kurangi kebencian kita kepada orang lain lewat HP, Instagram, ya. Nggak ada pesan-pesan yang membawa kepada fitnah. Kalau bisa kita kurangi, mau taati hati HP, tapi kita memperbanyak membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ya paling kurang setiap waktu salat, habis salat kita 2 lembar, paling kurang 2 lembar. Setiap subuh 2 lembar, nanti zuhur 2 lembar. Satu hari kan 1 juz, kan 12 lembar, 13 lembar halaman Al-Quran. Ada yang Quran paling 12 halaman. Jadi kalau 2 lembar 5 waktu kita salat kan sudah 10 halaman. Jadi sekali khatam insya Allah itu yang selemah-lemahnya,
semalas-malasnya. Tapi kalau bisa kan kita perbanyak, tidak sekali khatam Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga diturunkan pada malam Qadar, ya. Pada malam yang dimuliakan oleh Allah. Malam 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Kalau kita sempat beribadah pada malam Qadar, seperti kita sudah beribadah 83 tahun. Umur kita mungkin juga tidak sampai ke sana. Inna hadzal qur'ana ma'dubatun lillah faqbalu ma'dubatun mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah. Kalau kita ada tamu menjamu orang, Al-Quran juga diumpamakan jamuan, dihidangkan, dijamu oleh Allah kepada kita sekalian. Kalau kita membaca Al-Quran kan berkomunikasi, bercengkrama dengan Allah. Karena Al-Quran itu wahyu Allah, kalamullah, al-mu'jiz, al-mutanazzalu ala khataman nabiyyin wal mursalin biwasitati Jibril alaihissalam al-manqulu ilaina bitawatturi al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada kita lewat perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka ini jamuan. Bukan berarti dalam Ramadan hanya kita baca Quran, di luar Ramadan tidak membaca, tidak seperti itu. Orang yang paling baik kata Rasulullah, orang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Habis dia khatam, tamat, ulang lagi. Diulang lagi. Subhanallah. Maka upayakanlah, kata Rasulullah, kamu bisa siap dengan jamuan Allah sekedar kemampuanmu. Mana kemampuan kita, ya. Inna hadzal qur'ana hablum wan nur. Karena Al-Quran itu tali Allah, tali pengikat kita, penghubung kita dengan Allah. Tali Allah. Al-Quran itu tali Allah, cahaya yang jelas. Wan nur, wan nurul mubin, cahaya yang nyata, pedoman hidup kita. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasar. Allah turunkan Al-Quran itu menjadi obat, ya, penawar dalam dada kita ini. Tapi dia obat religi, obat psikologi dalam jiwa kita, membersihkan hati yang bervirus. Bukan obat seperti obat diberi oleh dokter, pil, tapi ini obat yang penuh mujarab, bisa memperbaiki sendi-sendi, kekurangan, penyakit di dalam jiwa diri kita. Dan menjadi ismatul liman tamassaka bihi, dan menjadi pegangan kepada kita dalam hidup ini. Maka Rasulullah kan mengatakan dua warisan yang sangat berharga
diwariskan kepada umatnya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahnya. Kalau ini tetap umat Islam berpegang teguh, insya Allah dia tidak akan sesat selama-lamanya. Seperti tadi dibaca oleh Imam, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak kita sekalian kepada tempat yang selamat, daris salam. Bukan kepada negeri yang bencana ya, daris salam. Bagaimana bisa muncul daris salam? Supaya makhluk hamba-hambanya ini taat, takarrub kepada Allah. Terlebih ketika datangnya bulan suci Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Makanya kan dua hal yang sangat disenangi dan rugi kalau kita tidak membaca. Karena Rasulullah suruh membaca. Pertama kita supaya mendapatkan surga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang pertama kita harus mendapat surga, karena sudah dibuka seluas-luasnya, dibuka oleh Allah dalam bulan Ramadan dan ditutup. Kita mohon supaya kita terhindar dari api neraka. Senang Allah. Dan juga kita sering membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian kita istighfar, astaghfirullahal azim. Kita biasakan, kita lazimkan diri kita membaca di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak akan sesat seperti disebutkan oleh Rasulullah, sehingga harus dikecam dan tidak menyimpang, sehingga harus diluruskan. Dari salam, wallahu yad'u ila daris salam, wallahu yahdi ila siratim mustaqim. Bukan sekedar Allah mengajak, memanggil kita ke tempat yang selamat, tapi juga Allah menunjuki, memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang baik, jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Keajaiban-keajaiban Al-Quran tidak akan pernah habis dan tidak pula usang. Pernah out Al-Quran, kalam Allah, selalu dia setiap zaman dan makan dia sesuai. Sekalipun era sudah modern, Al-Quran tetap tidak out, dia tetap berlaku. Tidak pernah habis dikaji keajaiban-keajaibannya dalam Al-Quran. Tidak pula usang untuk menolak, walaupun ada diviralkan lewat medsos ya, dikatakan Al-Quran itu Dajjal, Quran itu sumber kekacauan. Itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham dengan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang paham dengan Al-Quran, pasti dia rindu setiap hari dia membaca Al-Quran. Rasulullah melanjutkan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Allah memberimu pahala apabila membacanya dengan 10 kebaikan.
atau setiap huruf yang dibaca Allah beri kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu 3 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif diberi 10 kebaikan, lam juga diberi 10 kebaikan, mim juga diberi 10 kebaikan. Alif lam mim saja kita baca ada 30 kebaikan yang Allah berikan kepada yang membacanya. Hadis riwayat Hakim. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehadiran Ramadan memberikan makna yang sangat mendalam kepada kita sekalian. Kullu amali bani Adam yudha'iful hasan bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Rawahu Muslim. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat, diberi ganda pahala, nilai kebaikan dari 10 sampai 700 sab'umi'atin zi'fin. Kalau hari-hari sekarang ini kita melakukan sebuah kebaikan hasanat, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan sampai 700. Maka Allah berfirman, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa, Bapak Ibu para pendengar sekalian, fa innahu li wa ana ajzi bih. Ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Saya akan membalas untuknya. Ini rahasia, ya. Kenapa di luar Ramadan Allah memberikan 10 sampai 700? Kenapa dalam Ramadan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak dilipatkan lebih banyak lagi? Enggak disebutkan, dirahasiakan. Berapa dilipat gandakan nanti pahala, Allah yang Maha tahu. Kita semua kan punya rekening. Kalau di dunia ada rekening di bank. Kalau nanti dengan Allah ada rekening dan Allah, simpanan kita. Rekening kita juga tidak sama, berbeda-beda. Ada PIN. Di sini ada PIN tabak rekening, ada PIN kita enggak diketahui oleh orang. PIN kita dan Allah juga tidak diketahui oleh orang lain. Diblokir oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Semua amal kita tersimpan di Lauh Mahfuz. Kita ingin memperbanyak tabungan. Bukan hanya di dunia, tapi juga tabungan kita di akhirat nanti. Subhanallah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping Al-Qur'an Allah turunkan, juga kita dimotivasi. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamah tatawwan. Bulan yang Allah jadikan ibadah puasa fardu di dalamnya. 1 bulan kita sudah jelaskan yang lalu, kita niat dengan tulus setiap malam. Kalau pendapat Imam Syafi'i berbeda satu hari dengan hari yang lain, maka setiap malam harus niat. Kita niat puasa Ramadan. Kalau tidak ada niat, wa man lam yubaiti siyama fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, puasanya tidak diterima, tidak sah. Makanya untuk menghindari kealpaan, boleh malam pertama kita niatkan seperti pendapat Imam Malik. Saya puasa Ramadan 1 bulan.
Kalaupun ada malam-malam lain terlupakan, sudah ditambal dengan niat 1 bulan. Jadi seperti itu. Karena kalau tidak ada niat, itu rukun. Salah satu rukun itu niat. Rukun yang kedua baru menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan ibadah puasa kita. Dari awal kita siapkan diri ini. Baik cupa. Makanya dilarang di dalam sedang kita berpuasa kata kotor. Tidak boleh kita ngomong yang kotor. Malam yada qaulat dur wal amala bih falaisa lillah hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, palsu, benci kepada orang, hasad, ya, falaisa lillah, Allah tidak butuh, nggak ada apa-apa bagi Allah selama dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, kotor, rafas, ya, maka tidak ada manfaat dia menahan makan dan minum. Malah dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada faedah kecuali lapar dan haus, ya. Kecuali lapar dan haus, nggak ada manfaat puasa. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan puasa Ramadan ini fardu wa qiyamahu tatawuan, dan mendirikan melaksanakan hal yang sunat malam hari, kan, tarawih. Kita tidak mempersoalkan, kita saling menghargai. Oh dia 8, ini ada 20. Kita tidak boleh memvonis, tapi kita saling menghargai dalam ibadah. Yang menilai ibadah terima tidaknya kan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga awal Ramadan ada yang berbeda, ada daerah yang berbeda, kita hargai, kita tidak saling menghujat antara satu dengan yang lain. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa mendekatkan diri dengan satu amal yang sunat di dalam bulan suci Ramadan, seperti dia melakukan satu amal fardu di luar Ramadan. Dan suatu kelebihan Bapak Ibu para pendengar sekalian, satu amal yang sunat dalam Ramadan itu sama nilainya dengan satu amal fardu di luar Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan di annal hasanata mujtami'ah. Dalam Ramadan itu terkumpul kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui oleh manusia ini. Maka Ramadan itu, puasa itu sangat rahasia. Siapa yang tahu puasa? Hanya kita sendiri dan Allah. Orang lain kan nggak tahu. Yang tahu diri kita dan Allah. Bisa saja orang ketika puasa masuk kamar minum, makan, keluarnya nggak makan, dipikir puasa, padahal enggak. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keimanan teruji kita atau tidak. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, tulus, mengharapkan ridha Allah, Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Begitu hebat, ya. Allah berikan 1 bulan, hanya 1 bulan, tidak lebih pada kita sekalian. Waman adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu.
barang siapa, si barang kaso melakukan satu amal fardu dalam bulan Ramadan, itu sama nilainya dengan 70 fardu di luar Ramadan. Berapa dikanda? Tabungan deposito kita bertambah, ya. Kalau deposito di bank kita hari ini kan kita ingat ya, hitung-hitung sudah sekian nilainya. Tapi deposito dengan Allah tidak pernah diberitahukan. Tidak pernah diberitahukan. Tapi kapan nanti akan dikembalikan oleh Allah kepada kita dengan berlipat ganda nanti. Ketika kita ditimbang di akhirat, cing kita berat dengan amal kebaikan. Amal kita, tabungan kita, ya, deposita kita di Lauh Mahfuz tersimpan dengan luar biasa. Kapan lagi kalau tidak waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kita berlomba-lomba, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan surga. Berlomba-lomba juga mendapat surga dari Allah yang Allah siapkan seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang muttaqin. Salah satu tujuan gaya akhir ibadah puasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka enggak boleh orang yang sehat tidak berpuasa. Orang yang sehat berbuka puasa sangat dilarang. Kecuali orang yang uzur, orang sakit. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia musafir, itu boleh berbuka, tapi harus qada di hari lain. Tapi kalau orang yang sakit permanen, nggak mungkin sembuh, nggak usah puasa, dia fidyah saja. 1 hari 1 orang miskin, 30 hari atau 29 hari 29 dibantu 1 mud setiap hari untuk orang miskin, fidyah. Sebagainya. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin wala maradin lam yaqdhihi siyamad dahri wa in samahu, rawahul Bukhari. Barang siapa 1 hari berbuka, 1 hari saja dia berbuka Ramadan, aftara yauman, si uroman buka puasa dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maksudnya hana sakit, hana musafir, hana halangan ibu-ibu, tapi dia sehat, tapi dia tidak puasa 1 hari saja, tidak ada sakit, lam yaqdhihi, tidak bisa diqadha, puasanya nggak bisa qadha sepanjang masa, sekalipun wa insamahu, sekalipun dia puasa nggak ada qadha, karena sengaja tadi menabrak rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sanksi karena sengaja, beralasan sehat dia dan sebagainya, nggak ada uzur syar'i, nggak ada bepergian musafir, nggak ada sakit dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa siyami minal akli wasyarabi innamas siyam minal lagwi warrafathi. Tidak ada puasa dari makan dan minum, tapi puasa itu dari menahan kata kotor, rafas, kebencian dan sebagainya. Kita jaga, ya. Kita kendalikan nafsu kita. Tapi bagaimana juga wajhun membasit, wajah yang ceria. Baik puasa karena lapar marah,
Biasa orang lapar cepat marah, tapi kita wajhun membasi, selalu senyum. Yadun mu'tiyun, tangan yang suka memberi, bersedekah, seutama-utama sedekah di bulan suci Ramadan. Qalbun rahim, hati yang penuh kasih sayang kepada sesama. Bagaimana menahan lapar? Oh, bagaimana orang yang tidak pernah makan, anak yatim, fakir, miskin, kasih sayang di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu para pendengar sekalian, demikian mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan waktu kepada kita sekalian, dan mari kita saling maaf dalam rumah tangga, suami istri, jiran, tetangga, supaya kita masuk dalam bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan. Tidak ada hutang di antara kita, sudah saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sailin, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.